Oke teman-teman, ternyata tidak cukup, maka harus ada part ketiga untuk menjelaskan tugas ini ya. Maka saya lanjutkan lagi, tadi terpotong video yang kedua tadi terpotong, jadi saya lanjutkan sedikit saja penjelasan lagi. Nah, hari Kamis kita pakai untuk diskusi, untuk presentasi, untuk dialog tentang tugas kalian ini. Tugas kalian hari Kamis. Nah, hari Senin itu bagian materi perkuliahan seperti biasa. Jadi setiap hari Kamis itu paling tidak ada 4 video yang sudah terkumpul, atau sebelum, artinya tanggal 13 itu sudah dikumpulkan ke saya, sehingga 4 video itu, 4 video presentasi itu sudah saya bisa upload, lalu bisa dilihat dan dikomentari atau ditanggapi, atau bisa kalian bertanya, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, seperti itu. Oke ya, saya kira jelas. Lalu, nah ini yang cukup penting, yang saya sebutkan tadi, makalah kecil, artinya paper kecil yang bisa kalian sampaikan nanti dalam presentasi. Ini kurang lebih isinya seperti ini ya. Misalnya nomor urut yang pertama tadi, kitab kejadian. Poin pertama, prolog. Nah, prolog itu apa yang mau kalian bahas di situ? Prolog itu pembuka, ya di situ kalian menjelaskan siapa yang menulis, kapan dan di mana kitab kejadian itu ditulis, bagaimana situasi atau latar belakang dituliskan ketika penulisan dan seterusnya, tema dan tujuan kitab kejadian itu apa. Ini misalnya ya, contoh ya, kitab kejadian. Lalu sekali lagi, prolog itu informasi umum tentang kitab kejadian itu. Lalu yang berikutnya, poin kedua adalah isi kitab. Isi kitab itu isinya adalah garis besar dan susunannya. Misalnya seperti biasanya di buku yang saya referensikan tadi, dibagi secara jelas. Bab ini sampai bab ini membahas tentang ini. Bab ini sampai bab ini membahas tentang ini. Kejadiannya seperti ini. Sekali lagi, garis besarnya saja dan susunannya. Lalu yang ketiga adalah epilog, penutup, yang isinya kesimpulan. Kalian bisa mengambil kesimpulan itu dari buku atau dari internet, atau juga kalian bisa menyimpulkan sendiri ketika kalian sudah membaca, mengerjakan paper itu, kesimpulannya apa yang kalian pahami. Lalu kesan, nah ini penting juga, kesan setelah kalian membaca, setelah kalian berusaha berkutat untuk memahami satu kitab itu, apa kesan kalian? Oh, ternyata kitab ini sangat baik, atau kitab ini sangat menyentuh, kitab ini mengandung unsur nilai-nilai seperti ini yang baik untuk kita pelajari, untuk kita renungkan dan seterusnya. Lalu yang terakhir tentu sumber ya, sumber penting. Buku dari mana, atau kalau memang benar-benar kalian terdesak hanya harus dari internet, yang sebenarnya tidak saya anjurkan sih dari internet, tapi kalau memang benar-benar terdesak, tidak ada sumber lain, oke, silahkan dicantumkan linknya di paper itu. Jadi kalian kumpulkan, kalau kalian kumpul itu bisa bentuknya hanya video saja dengan penjelasan PowerPoint seperti ini boleh, tapi kalau mau menyertakan paper Microsoft Word-nya juga boleh. Itu saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. 3 video pembelajaran yang pertama ini ya, 10 menit. Mudah-mudahan jelas apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita buat untuk mata kuliah kitab suci selama 1 semester ini, 1 semester ke depan. Kalau sekali lagi tidak jelas dari pembahasan atau penjelasan saya, silahkan nanti bertanya secara langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Mari kita berusaha bersama dan tetap semangat untuk menekuni panggilan ini. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya.